Baik, di video kali ini kita akan coba membuat contoh program tentang percabangan, yaitu menggunakan studi kasus. Nah, jadi di sini ada diketahui, nanti diketahuinya apa, ditanyanya apa, dan jawabannya apa. Kita mulai dari diketahui. Jadi studi kasus yang akan kita buat, di sini diketahui ada tiga buah bilangan. Oke, jadi ada tiga buah bilangan. Jadi bilangan yang pertama atau bil 1 ini misalnya nilainya adalah 9. Kemudian ada bil 2, bilangan kedua nilainya adalah 12. Sedangkan ada yang terakhir ini ada bil 3 atau bilangan ketiga nilainya adalah 3. Oke, jadi diketahui ada tiga buah bilangan. Jadi masing-masing nilainya 9, 12, dan 3. Oke, kemudian yang ditanya di sini, yang ditanya adalah bilangan terbesar. Ya, jadi bilangan terbesarnya adalah bilangan yang mana? Apakah 9, 12, atau 3? Nah, jadi itu kita harus jawab sekarang, bilangan terbesarnya yang mana. Nah, kalau kita lihat secara umum seperti ini, menghitung secara langsung, jadi kita langsung tahu bahwa bilangan terbesar adalah 12. Ya, tentu itu kalau dilihat secara langsung. Tapi kalau diselesaikan permasalahannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, jadi menggunakan percabangan, seperti yang kita pelajari tadi, menggunakan fungsi if. Jadi itu harus kita cari prosesnya, algoritmanya seperti apa. Setelah itu baru kita bisa tahu bahwa bilangan yang terbesar itu adalah bil 2 atau bilangan kedua. Nah, jadi algoritmanya seperti apa? Saya akan jelaskan dulu di sini algoritmanya. Supaya kita tahu bilangan terbesar dari ketiga bilangan ini yang mana, jadi kita tentu harus membandingkan nilainya. Ya, jadi mulai dari bil 1, kita bandingkan dulu dengan bil 2. Kemudian kita bandingkan bil 1 dengan bil 3. Oke, apakah 9 ini lebih besar dari bil 2 dan bil 3? Kalau benar, kalau iya, maka bilangan terbesar adalah 9. Oke, kemudian ke kondisi berikutnya. Sekarang saya bandingkan bilangan 2, yaitu 12. Apakah 12 lebih dari 9? Dan apakah 12 lebih dari 3? Kalau iya, berarti bilangan terbesar adalah 12. Kemudian, berikutnya kita bandingkan bilangan 3. Jadi di bilangan 3 ini kita akan bandingkan juga dengan bilang 1 dan kita bandingkan juga dengan bilangan kedua. Kalau misalnya 3 lebih besar dari keduanya berarti bilangan terbesar adalah 3. Nah, jadi seperti itu algoritmanya. Dan di dalam program nanti yang kita buat seperti ini. Jadi apakah saya mulai dari bil 1. Apakah 9 lebih dari 12 dan ini simbol dan apakah 9 lebih dari 3? Nah, jadi kita bisa detek satu persatu. Apakah 9 ini lebih dari 12? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya, dan 9 ini lebih dari 3, jadi benar. Jadi kita lanjut ke kondisi berikutnya. Nah, tadi sudah yang kita bandingkan adalah bil 1. Sekarang kita bandingkan adalah bil 2. Oke, jadi ada bil 2-nya yaitu 12. Kita bandingkan dengan bil 1 dan bil 2 kita bandingkan dengan bil 3. Ya, begitu juga seterusnya. Jadi ada bil 3 di sini. Apakah lebih besar daripada bil 1 dan
apakah bil 3 lebih besar daripada bil 2. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita cari jawabannya, tentu kalau mulai dari yang pertama, apakah 9 lebih dari 12? Ini tentu salah. Ya, tentu itu salah. Ya, jadi ketika ada salah satu yang salah, jadi ini benar, ini salah. Otomatis jawabannya salah. Oke, jadi bukan 9 yang terbesar. Kemudian karena dia salah, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Apakah 12 lebih dari 9? Ini benar. Ya, 12 lebih dari 9. Dan apakah 12 lebih dari 3? Ini juga benar. Nah, karena keduanya benar, maka dia bernilai benar. Nah, kalau sudah ketemu yang bernilai benar, maka kondisi berikutnya ini tidak akan dieksekusi. Karena dia sudah ketemu nilai benarnya. Maka di sini harus stop. Maka langsung muncul outputnya di sini. Bilangan terbesar berarti adalah 12. Selesai. Oke, jadi algoritmanya seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman PHP, sekarang kita akan coba buat codingnya. Ya, seperti ini. Kita langsung buat di folder yang sama tadi, di pertemuan 4. Kita buat dengan nama coba4.php. Ya, kita mulai dari yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi, di sini ada 3 bilangan, bil 1, 9, bil 2, 12, bil 3, 3. Sekarang kita buat variabelnya. Variabel bil 1, nilainya adalah 9. Kemudian variabel bil 2, nilainya adalah 12. Variabel bil 3, nilainya adalah 3. Kemudian ditanya. Yang ditanya tadi adalah bilangan terbesarnya berapa. Oke, jadi bilangan terbesar berapa? Bilangan terbesar. Ya, itu yang ditanya. Nah, sekarang kita jawab. Cara menjawabnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini, di bagian jawab. Cara menjawabnya seperti ini. Jadi kita bandingkan dulu dari bil 1, bil 2, dan bil 3. Mulai dari kondisi yang pertama, menggunakan if. Jika bil 1 lebih dari variabel bil 2, kemudian dan, jika bil 1 lebih dari variabel bil 3. Oke, ini dan ini. Jika benar, maka bilangan terbesar sama dengan variabel bil 1. Ya, itu kondisi yang pertama untuk mendeteksi apakah bil 1 merupakan bilangan terbesar. Kemudian kondisi yang kedua, kita lanjut untuk mengecek apakah bilangan yang terbesar itu adalah bil 2. Jadi di sini else if, apakah bil 2 lebih dari bil 1, dan apakah bil 2 lebih dari variabel bil 3. Ya, kalau benar, maka bilangan terbesar adalah variabel bil 2. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke kondisi yang ketiga. Jadi kondisi yang ketiga ini untuk mengecek apakah bilangan yang terbesar itu adalah bil 3. Oke, jadi kita cek di sini apakah bil 3 lebih dari variabel bil 1, dan apakah
bil 3 lebih dari bil 2? Kalau iya, berarti bilangan terbesar adalah variabel bil 3. Itu kondisi yang ketiga. Nah, kemudian yang kondisi yang terakhir, selain ketiga itu, nah berarti bilangannya sama besar. Ya, jadi seperti ini proses atau bentuk codingnya dari algoritma yang sudah kita gambar tadi, yang ini. Sekarang tinggal kita simpan programnya, kemudian kita coba lihat hasilnya. Oke, kita buka di coba4.php. Nah, yang muncul di sini bilangan terbesar sama dengan 12. Oke, jadi sudah sesuai dengan algoritma yang kita kerjakan tadi. Bilangan terbesar adalah 12. Nah, sedangkan kalau kita ganti nilainya, jadi bil 3 yang awalnya 3 tadi, kita ganti menjadi 30. Otomatis sekarang bilangan terbesar bukan 12, tapi 30. Kita simpan, kita coba lihat apakah dia bisa menyesuaikan programnya atau tidak. Oke, jadi programnya sudah bisa menghitung atau mendeteksi secara otomatis bilangan yang mana yang terbesar setelah kita ubah nilainya. Oke, kalau bil 1 kita ubah jadi 90, ini, maka di sini dia sudah otomatis mendeteksi bahwa yang terbesar adalah 90. Oke, kalau misalnya kita buat sama semua, 90, 90, 90, ya, maka bilangan sama besar, karena semuanya sama. Tidak ada yang terbesar, tidak ada yang terkecil. Ya, jadi seperti itu contoh studi kasus yang kita pelajari di video sesi kali ini. Nah, jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanya di Google Classroom atau melalui grup. Ya, sekian, terima kasih.